Baik, pakan untuk ayam indukan supaya ayam cepat bertelur dan menghasilkan telur-telur yang banyak, telur yang berkualitas sehingga nantinya menghasilkan keturunan anak ayam yang juga bagus, maka kita harus memberikan pakan yang mendukung. Kita di sini punya nasi, ini nasi sisa, kita pakai sebagai salah satu bahan utama kita. Karena nasi ini tentunya memiliki kandungan gizi yang cukup baik untuk menunjang ayam kita bertelur. Kali ini kita akan coba membuat racikan pakan untuk indukan dengan bahan-bahan yang cukup sederhana. Beberapa bahannya bisa kita dapatkan dari pasar dan harganya pun cukup murah. Pakan ini sangat baik untuk memperlancar sistem reproduksi pada ayam, sehingga nantinya ayam akan cepat bertelur. Oke, ini bahan kedua kita adalah jagung giling. Jagung giling ini juga sangat bagus untuk energi metabolismenya cukup tinggi. Kalau kita perhatikan pakan pur pabrikan ayam petelur itu pasti ada banyak kandungan jagungnya, karena jagung ini juga salah satu komponen penting untuk ayam-ayam kita supaya lancar bertelur. Kita aduk-aduk supaya campuran pakan ini bisa tercampur merata. Bahan campuran dari nasi sisa dan juga jagung giling ini sangat bagus, namun demikian ini masih kurang jika ingin ayamnya bertelur lancar, supaya sistem reproduksi ayam itu jadi lebih baik, lebih sehat, maka kita masih membutuhkan bahan-bahan yang lain. Apa saja bahannya? Bahan utama kita untuk menunjang atau menyehatkan sistem reproduksi pada ayam kita akan menggunakan cambah. Kecambah ini harganya cukup murah, teman-teman bisa beli di pasar. Satu plastik ini kalau di sini harganya 2000. Jadi cukup dengan 2000 kita bisa berikan campuran kecambah seperti ini, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu hasilnya sudah cukup bagus. Selain bisa memperlancar reproduksi atau memperlancar ayam bertelur, pemberian kecambah ini juga bisa meningkatkan kualitas telur, sehingga nantinya bisa menghasilkan keturunan ayam yang bagus, ayam yang DOC yang sehat-sehat, menghasilkan telur banyak dan DOC yang sehat. Racikan pakan ini sudah cukup bagus, hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita ingin hasil yang lebih maksimal lagi, kita bisa menambahkan bahan pamungkas atau bahan andalan. Apa yang kita pakai, kita bisa menambahkan konsentrat petelur. Nah, konsentrat petelur ini bentuknya seperti ini ya, seperti serbuk. Ini beda, bukan pur, tetapi ini konsentrat. Kalau pur itu kan paling kandungan proteinnya di kisaran 21-23%. Nah, kalau konsentrat ini kandungan proteinnya di kisaran 36%. Teman-teman bisa pakai konsentrat, atau kalau mau pakai tepung ikan itu juga bagus, karena tepung ikan itu proteinnya juga tinggi, biasanya di atas 35%. Oke, pakan ini sudah jadi, sudah istimewa kiwir-kiwir. Tapi kalau masih belum puas lagi, bisa kita tambahkan dengan pur pabrikan yang sudah jadi. Ini adalah pur pakan jadi, pakan petelur. Ini juga sangat bagus, bisa kita berikan sebagai tambahan. Kita tambahkan lalu kita aduk-aduk hingga merata. Sebenarnya untuk ayam indukan supaya bertelur lancar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya pakan saja. Sebenarnya ada faktor lain, misalnya saja dikarenakan oleh cuaca. Saat cuacanya panas, kemudian ayam kepanasan, itu bisa terkena stres. Itu juga bisa mempengaruhi produksi telur. Kemudian cuaca yang berubah-ubah, seperti saat ini. Di sini sekarang ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, pagi panas, sore
hujan, malam panas lagi, malam dingin, malam panas, malam nggak ada matahari. Oke, bahan selanjutnya, kalau teman-teman punya jajanan yang nggak kemakan gitu, ini ada apem seperti ini, ditambahkan juga tidak masalah. Karena biasanya emang makanan yang aman dikonsumsi manusia, diberikan ke ayam juga biasanya aman. Daripada terbuang, ya udah kita tambahkan saja ini apem. Kita remas-remas seperti ini supaya ayam mudah dalam memakannya. Kemudian masih ada satu bahan lagi, jajanan juga. Ini adalah kue lapis. Nah, kue lapis ini sebenarnya masih bagus juga, cuman karena memang nggak ada yang mau ya dikasih ini, dan kebetulan nggak ada yang suka makan ini, akhirnya kita tambahkan aja sekalian sebagai pelengkap. Biar ayam-ayamnya nanti, kalau biasanya sehari telurnya satu, siapa tahu kita beri jajan nanti sehari telurnya 2. Bercanda ya teman-teman ya, ayam itu bertelur sehari cuma 1. Kalau sehari bertelur sampai 2, itu biasanya telur yang kedua itu salah satunya lah, dari 2 telur itu salah satunya telurnya kurang bagus kualitasnya, entah itu cangkangnya terlalu tipis ataupun tidak fertil biasanya, karena nggak normal. Kalau yang normal itu ya sehari ayam bertelur 1 butir. Oke, semua bahan ini sudah kita tuangkan dan ini sudah jadi ya. Ini tinggal kita aduk-aduk saja dan ini sudah lengkap. Kita sudah nggak punya lagi bahan untuk kita tambahkan, jadi cukup ini saja. Setelah ini akan kita berikan untuk ayam-ayam kita. Pakan ini bisa kita berikan juga untuk ayam yang usianya mungkin masih di 1 bulan ke atas, walaupun belum indukan, ini juga aman. Nah, bisa dilihat ini ayamnya lebih menyukai kecambah dibandingkan pur itu sendiri. Bisa dilihat ayamnya pilih-pilih, lebih memilih untuk memakan kecambahnya dulu. Kita berikan ke ayam yang masih kecil seperti ini, tapi ini sudah 1 bulan ke atas. Ini juga cukup bagus karena pakan ini proteinnya cukup baik juga, karena ada kecambah itu juga proteinnya cukup tinggi, ada lemaknya juga, mineral, ada vitamin E-nya, kemudian ada tadi ditambahkan konsentrat juga. Itu jadi sangat baik untuk ayam-ayam pembesaran pun ini cukup bagus. Apalagi saat cuaca panas, dengan diberi kecambah seperti ini bisa mengurangi stres pada ayam-ayam pembesaran kita, karena di kecambah itu kadar airnya cukup tinggi, cukup segar gitu ya, bisa menyegarkan ayam. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman mau memberikan racikan pakan ini untuk ayam-ayam pembesaran. Ayam-ayam ini lebih menyukai kecambah dibandingkan pakan pabrikan, karena bisa dilihat pakan kecambahnya habis lebih dulu dan pakan pabrikannya malah masih bersisa. Oke, kita kembali ke awal masalah telur. Supaya telur itu bisa fertil, supaya bisa menetas, selain masalah pakan, kita juga harus memperhatikan perbandingan jantan dan betina. Misalnya saja 4 betina dan 1 jantan, tentu itu akan kemungkinan fertilnya lebih tinggi dibandingkan dengan 10 betina dan 1 jantan saja. Selain dari perbandingan itu juga nutrisi pakan itu juga pastinya sangat penting. Pakan ayam kita berikan cuma dedak bekatul dibandingkan dengan pakan dengan racikan yang seperti kita lakukan tadi, tentu hasilnya pasti akan berbeda. Mungkin teman-teman pernah mengalami telur yang fertilitasnya rendah. Misalnya telurnya kecil-kecil, itu juga bisa. Kemudian kadang telurnya fertil tetapi embrionya kurang kuat. Ketika ditetaskan malah embrionya mati di tengah jalan. Saat usia telur itu 15 hari atau 16 hari, bahkan mungkin di detik-detik akan menetas malah mati. Itu bisa juga diakibatkan kurangnya nutrisi pakan. Mungkin kita berikan pakannya itu kurang sesuai, sehingga untuk membentuk telur yang berkualitas itu masih kurang. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami, ini ayam saya kawin terus,
jantannya setiap hari kawin sama betina, pagi, siang, sore kawin terus, tetapi kok telurnya fertilitasnya rendah, bahkan ditetaskan banyak yang tidak fertil, banyak yang tidak menetas. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman, bukan sekedar ayamnya kawin terus bisa dipastikan fertil. Ada beberapa nutrisi yang memang dibutuhkan oleh ayam untuk meningkatkan tingkat fertilitas, supaya sperma dari ayam jago itu spermanya kuat, kemudian sel telur dari betina juga kuat. Nah, kalau pakannya tepat, itu sel telurnya kuat, spermanya kuat, maka sudah tidak ada alasan lagi ayam itu telurnya jelek, telurnya gagal menetas, tidak fertil, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas pakan supaya telurnya baik, itu tadi kita pakainya yang alami, kita tambahkan kecambah. Teman-teman bisa beli saja di pasar, harganya ya cukup murah. Tapi kalau teman-teman tidak pengen pakai yang alami juga bisa beli saja pakai vitamin E, biasanya itu juga bagus karena di dalam kecambah itu juga terkandung vitamin E. Fungsinya dari kecambah ini sama sebenarnya, cuma kalau yang alami itu kan biasanya untuk pemakaian jangka panjang itu lebih bagus. Ayam itu bisa bertelur sampai usianya sudah tua pun, kalau kita rutin berikan bahan alami dengan kecambah itu biasanya akan bertahan lebih lama. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin kita manusia ini ya, kalau ada yang sedang program hamil, itu biasanya kan juga disarankan atau dianjurkan dalam menu makannya itu supaya konsumsi kecambah kacang hijau. Nah, pasti itu akan masuk ke menu makan orang yang program hamil. Nah, ayam-ayam kita juga sama, ketika kita berikan kecambah kacang hijau, itu mereka akan lebih bagus atau lebih baik dari sel sperma dan sel telurnya. Itu akan lebih bagus, otomatis telur-telur ayam yang kita hasilkan itu akan fertilitasnya akan tinggi. Kita berikan kacang hijau, kecambah kacang hijau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau paling tidak ya sebulan sekali lah. Kalau bisa seminggu sekali itu pasti kualitas telur kita akan sangat bagus sekali, sangat istimewa, kiwir. Performa kesehatan ayam juga pasti akan baik. Ayam-ayam jago kita nantinya akan birahinya bagus, sering bercumbu rayu, sering kawin, sehingga telur-telur yang dihasilkan bisa fertil. Kalau pakannya sudah bagus, yang harus diperhatikan juga kandangnya. Kandang itu harus nyaman. Kalau kandangnya nggak nyaman, ya mereka pasti akan males juga untuk bercumbu rayu, males juga untuk bertelur banyak. Jadi harus kita perhatikan. Lalu sarang ayam, sarang tempat bertelur itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai tempat bertelur itu terkena sinar matahari langsung, karena kena sinar matahari langsung itu bisa merusak kualitas telur. Telur yang awalnya kualitasnya bagus bisa jadi akan gagal menetas ketika terkena sinar matahari langsung. Ataupun kalau telurnya kita ambil setiap hari, maka kita menyimpan telurnya itu juga harus yang di tempat yang aman dari sinar matahari. Kita taruh di dalam ruangan, kemudian nanti kita kumpulkan, misal seminggu sekali pakai mesin tetas, itu juga bisa.